petunjuk berbohong kedua, nomor 2 adalah the nose touch, menyentuh hidung. Jadi kadang-kadang menyentuh hidung itu bisa bentuknya cuman usapan-usapan, beberapa usapan di bawah hidung, atau cuman usapan yang singkat yang hampir nggak kelihatan, sekali aja srek gitu. Ketika wanita melakukan gesture ini biasanya menggunakan sentuhan-sentuhan yang kecil-kecil dibandingin laki-laki, mungkin untuk menghindari terhapusnya makeup mereka ya. Jadi hal yang penting untuk diingat ketika menyentuh hidung ini dibaca dalam clusters dan in konteks itu, kita harus ingat bisa jadi orang itu memang lagi punya flu atau lagi hay fever, lagi jadi bersin-bersin, bisa jadi gitu loh. Jadi harus lihat dulu lah konteksnya gitu. Jadi nggak serta-merta mereka itu berbohong, siapa tahu emang lagi flu gitu ya. Nah, tapi ini ada yang menarik nih. Ilmuwan dari Yayasan Research Smell and Taste Treatment, jadi smell itu penciuman dan taste itu indera rasa ya, perasa treatment di Chicago menemukan bahwa ketika kamu berbohong ada satu chemicals, satu zat kimia yang dikenal sebagai, aku nggak tahu nih bacanya bener apa enggak, katekolamins yang dilepaskan. Jadi zat kimia yang disebut katekolamins ini ketika kamu berbohong itu dia keluar, menyebabkan jaringan di hidung itu menjadi membengkak. Nah, para peneliti ini menggunakan kamera imaging cameras yang menunjukkan bahwa aliran darah itu aliran darah di dalam tubuh itu ketika kamu berbohong menjadi meningkat gitu tekanan darahnya gitu. Jadi kalau sengaja berbohong, blood pressure kita tuh jadi naik gitu loh ya, tekanan darahnya. Nah, teknologi ini juga menunjukkan bahwa hidung manusia akan mengembang dengan akan membesar gitu ya, mengembang dengan darah ketika berbohong, dan ini dikenal sebagai Pinocchio effect atau efek Pinocchio. Jadi meningkatnya tekanan darah membuat inflates the nose and causes the nerves ending in the nose to tingle. Jadi peningkatan tekanan darah ini di dalam hidung itu menyebabkan si saraf-saraf itu jadi gatel, tingle. Jadi gatel gitu, yang menyebabkan kita jadi pengen gosok-gosok hidung gitu loh, dengan tangan supaya bisa supaya gatalnya bisa hilang lah gitu loh. Jadi ini ada hubungannya dengan berbohong itu meningkatkan tekanan darah sehingga hidung juga dipenuhi dengan aliran darah sehingga dia membengkak dan menyebabkan saraf-sarafnya itu juga menjadi gatal sehingga kita cenderung untuk garuk-garuk gitu loh di hidung. Nah, ini penjelasannya sangat ilmiah. Jadi kenapa orang kalau berbohong itu bisa ketahuan juga dari gerakan-gerakan seperti ini. Tentu saja dengan mata telanjang kita nggak bisa ngelihat pembengkakan ini, tapi inilah yang menyebabkan kenapa orang melakukan sentuh hidung gesture ini. Nah, fenomena ini juga terjadi ketika seseorang kesel, anxious ya. Anxious itu anxious itu macam-macam sih artinya, pokoknya khawatir atau tidak tenang gitu, atau lagi marah gitulah. Nah, ini ada yang menarik nih guys, aku share ya.
ada ahli saraf Amerika namanya tuh Alan Hirst. Dia dan seorang ahli jiwa Charles Wolfe yang melakukan analisa ekstensif terhadap kesaksian Bill Clinton di grand jury waktu persidangan itu ya, terhadap affair dia dengan Monica Lewinsky. Nah, penemuannya adalah ketika Bill Clinton itu menceritakan kejujuran, dia tuh jarang banget nyentuh hidungnya. Tapi ketika dia berbohong, ya, detik-detik, ya cuma sedetik 2 detik lah gitu, dia itu cemberut gitu ya sebelum dia menjawab. Dan nah ini yang lucu, dia menyentuh hidungnya sekali setiap 4 menit dengan total 26 sentuhan hidung. Jadi bayangin sampai dihitung gitu ya. Sebaliknya ketika Bill tidak menyentuh hidungnya, dia tuh ketika dia jujur dia nggak nyentuh hidungnya sama sekali. Nah ini berdasarkan penelitian ya. Jadi studi menunjukkan bahwa body imaging cameras have revealed that, nah ini juga seru nih, bahwa penisnya laki-laki juga mengembang dengan darah ketika dia berbicara, ketika dia berbohong. Oh, oke. Ini lucu nih kata-katanya. Maybe the grand jury should have pulled Bill's trousers down instead. Jadi mungkin sebaiknya si grand jury itu narik aja celana panjangnya si Bill, tarik aja ke bawah gitu, katanya diplosotin aja gitu ke bawah, pelorotin gitu. Grand jury prosecutor, Mr. Clinton, why did the chicken cross the road? Bill Clinton, what do you mean by chicken? Could you define chicken please? And I did not cross the road with that chicken. Lucu. Jadi ada penjelasan ilmiahnya ya kenapa orang menyentuh hidung, karena ada tekanan darah yang meningkat sehingga mengakibatkan ujung-ujung sarafnya itu menjadi gatal sehingga kita cenderung untuk itch itu jadi gatal-gatal, jadi kita pengen gosok-gosok hidung gitu. Yang kedua nih yang pertemuan menarik juga adalah si penisnya juga jadi ngegede karena aliran darah itu gitu loh. Jadi sama aja. Jadi katanya kenapa nggak pelosotin aja tuh. Aduh mampus, lucu banget ini. Jadi ini penjelasannya sangat ilmiah guys. Kita lanjut dengan hal lainnya ya. Aku baca dulu. Oke, aku jadiin satu aja ya di satu video ini. Ada apa dengan hidung yang gatal? Jadi hidung yang gatal pada seseorang biasanya bisa di satisfied itu dienak-enakin dengan cara digosok atau di scratch, digaruk gitulah. As opposed to the light strokes of the nose touch gesture. Oke. Nah, sama seperti mouth cover tadi yang tutup mulut tadi itu, nyentuh hidung juga bisa digunakan baik oleh pembicara untuk menyembunyikan penipuannya sendiri atau oleh pendengarnya. Nah, berarti kalau pendengarnya lagi gosok-gosok hidung itu berarti dia sedang meragukan kata-kata dari pembicara. Nah, an itch is usually an isolated repetitive gesture and is incongruent or out of context with the person's overall conversation. Dia bilang it is usually an isolated repetitive gesture incongruent or out of context with the person's overall conversation. Oh, jadi nggak usah dianggap lah dengan overall conversation kalau dia isolated repetitive gesture ya gitu. Oh ya, oke. Maksudnya ngerti. Nanti lanjut ke the eye rub.